anak-anak, apa kabar? Miss berharap anak-anak dan keluarga tetap dalam keadaan yang sehat, kuat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anak, kita masuk dalam pembelajaran ke-10, dan saat ini, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita mendatang bersyukur kepada Tuhan, kita mendatang berdoa kepada Tuhan. Mari anak-anak, ambil sikap doanya, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena pagi ini Bapa kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati kegiatan pembelajaran kami hari ini. Kami minta hikmat, kami minta pertolongan dari Tuhan, agar apa yang akan kami pelajari hari ini Bapa, kami dapat mengerti dan kami dapat pahami dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berikan semangat, sukacita bagi kami dalam kami mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau juga memberkati orang tua kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, dimanapun mereka pergi dan berada Tuhan. Tuhan jaga, lindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai kegiatan pembelajaran kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, materi kita hari ini yaitu tentang bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kita lihat bagian A, yaitu tentang bersekutu. Tujuan kita bersekutu adalah supaya kita semakin mengenal Allah kita, Allah yang benar, sehingga kita memiliki hubungan yang erat dengan Allah melalui ibadah-ibadah kita. Nah, ini anak-anak, kita harus membangun hubungan dengan Allah. Jadi kita harus bersekutu kepada Allah. Selanjutnya anak-anak, alasan kita bersekutu dengan Allah adalah karena Allah yang kita sembah adalah sumber hidup kita yang layak kita puji dan yang layak kita sembah. Jadi kita harus bersekutu kepada Allah. Nah, ada kata koinonia. Kata koinonia ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu koinon, yang berarti bersekutu atau persekutuan. Jadi ingat anak-anak, kita harus bersekutu kepada Tuhan. Selanjutnya, di dalam perjanjian baru, kata koinonia mempunyai beberapa pengertian, seperti kita bersama-sama dengan orang lain, beribadah dengan orang lain. Ya, itu di dalam Lukas pasal 5 ayat 10. Kedua, kita mengambil bagian dalam penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan perjamuan. Itu di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 16. Nah, selanjutnya, bagian B yaitu bersaksi. Bersaksi berarti kita harus memiliki hati yang berbelas kasihan, memandang orang lain sebagai saudara, hidup ramah dan penuh perhatian, terutama dalam kita menyampaikan kabar baik bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat. Jadi kita harus menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus itu adalah Sang Juru Selamat. Di dalam Matius pasal 5 ayat 13-16 berkata bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Jika garam itu tawar, maka garam itu tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Jadi anak-anak, ketika garam itu tidak berguna, maka garam itu akan dibuang dan diinjak orang. Nah, selanjutnya anak-anak, garam diibaratkan yaitu kita harus mampu mempertahankan hidup dalam kebenaran firman Allah, tidak melakukan kejahatan, dapat memberi rasa damai,
memberi sukacita, ketentraman dalam setiap pergaulan. Nah, selanjutnya, menjadi terang adalah menjadi diri seperti matahari yang terangnya betul-betul menerangi dunia, dan seperti lilin terang yang kecil tetapi mampu menerangi kegelapan. Jadi anak-anak, mari kita menjadi terang yang menerangi dunia. Kita harus menjadi berkat, menjadi lilin juga yang mampu menerangi di dalam kegelapan. Jadi anak-anak, mari kita menjadi saksi, kita menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Dan selanjutnya, terang juga berfungsi menuntun orang dalam kebenaran dengan perbuatan baik yang memuliakan Tuhan, agar lewat kita orang bisa mengenal siapa Tuhan kita. Nah, anak-anak, terang itu sangat berfungsi dalam kehidupan kita, dalam kita mengiring Tuhan. Jadi anak-anak, tanpa terang, tanpa cahaya, kita tidak bisa berjalan dalam kegelapan. Nah, selanjutnya, kita lihat bagian C, yaitu tentang melayani. Nah, melayani dalam bahasa Yunani disebut diakonian, yang artinya memperhambakan diri atau mengabdi. Itu adalah suatu sikap dan perbuatan kita yang kita lakukan berdasarkan kasih. Orang yang melayani memiliki sifat rendah hati, sabar, setia, dan rela berkorban. Nah, melayani tidak hanya kepada Tuhan saja, tetapi juga kepada sesama. Melayani memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan, karena Tuhan datang ke dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Oke, anak-anak, kita harus melayani dengan sukacita. Nah, anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Dan Miss Lina tidak kasih tugas, tetapi Miss Lina berharap anak-anak silakan pelajari kembali pelajaran yang Miss Lina sudah kasih. Dan silakan ditulis poin-poinnya ya. Nah, saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong kegiatan pembelajaran kita hari ini sehingga boleh selesai dengan baik. Dan saat ini kita mau berdoa. Pada anak-anak, ambil sikap doanya, kita mau berdoa. Nanti Miss Lina yang akan pimpin di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, atas pertolongan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah menolong kegiatan pembelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga boleh selesai dengan baik. Dan apa yang sudah kami pelajari Bapa, kami boleh mengerti dan kami boleh pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dan mampukan kami untuk selalu bersekutu kepada Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu Bapa, dan untuk selalu melayani Engkau Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan 3 hal ini Bapa. Kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dan kami akhiri kegiatan pembelajaran kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, tetap semangat ya anak-anak, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetaplah berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you, shalom.